nama saya adalah Muhammad Azhar Rahab. Saya adalah Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Ya, itu benar. Itu adalah mobil pribadi saya, bermerek Daihatsu. Kronologisnya istri saya dan saya bisa tidur. Istri saya ada di kamar, saya ada di depan TV. Tiba-tiba istri saya terbangun, ada suara ledakan dari luar. Ada suara ledakan dari luar. Jadi istri saya itu melihat dari jendela, ternyata dilihatnya adalah gumpalan asap hitam dan api. Ternyata itu adalah keluar dari mobil pribadi saya. Jadi dengan paniknya istri saya membangunkan saya, bahwasanya menyampaikan mobil kita terbakar. Dan secara paniknya saya mengambil air dari kamar mandi dan bersama istri saya dan ada anggota karyawan saya untuk mengambil air bersama-sama untuk memadamkan api tersebut. Sekitar itu kejadiannya saya lihat itu ada sekitar dari kejadian 2 jam 2.50 dini hari Jumat, sekitar kalau kurang lebih 10 menit gitu. Parkir mobil di samping rumah berdekatan dengan tempat tidur kamar tidur. Pada saat kejadian kami hanya bertiga untuk memadamkan api. Tiba-tiba ada 2 orang penjaga masjid. Beliau mendengarkan ledakan pertama. Setelah itu dengarkannya ledakan kedua, baru beliau datang bahwasannya ada gumpalan asap sekitar aula itu adalah di belakang rumah saya. Jadi beliau datang ke situ, ternyata dilihatnya adalah mobil yang terbakar, yaitu mobil pribadi saya. Dan beliau ada dua orang ini, anak muda ini membantu saya untuk memadamkan sisa-sisa dari pemadaman itu. Kalau korban jiwa tidak ada, hanya korban mobil aja. Jadi sekitar kami memadamkan api itu, sisa-sisa dari pemadaman, itu ada tiba-tiba orang naik kendaraan bermerek kendaraan Vario, Honda Vario, 2 orang pemuda, sehingga berhenti sejenak di rumah tetangga. Setelah dari berhenti sejenak, mereka berdua langsung memutar balik ke arah pulang. Setelah pemadaman usai, kalau saksi melihatnya tidak ada, tetapi suara ledakan itu didengarkan oleh ada salah satu penjaga masjid. Masjid dan rumah saya itu sekitar 100 meter. Sekitar sebelum kita buat laporan ke polisian, pihak Polres Labuan Batu mendatangi rumah saya dengan orang Inavis dan bagian-bagian yang lainnya untuk menginvestigasi penyebab dari kebakaran tersebut. Hasilnya belum ada, tapi kita sudah melaporkan kejadian ini ke Polres Labuan Batu. Yang dilaporkan adalah pembakaran yang diduga oleh OTK. Saya Ketua Lembaga Perlindungan Anak Labuan Batu pada tanggal 16 Agustus tahun 2023 kita mendampingi kasus korban pencabulan
yang dilakukan adalah suami wakil bupati Bandung Batu, yang mana proses hukumnya saat ini ditangani oleh Polda Sumatera Utara yang statusnya saat ini adalah tersangka. Jadi selang berapa bulan, selang 1 bulan kemudian, pada tanggal 23 September, saya didatangi oleh dari anak tersangka. Terjadi ada sedikit kececetan atau selisih paham. Akhirnya saya lihat situasi itu, saya menyelamatkan diri karena anak tersangka membawa anggotanya, yang mana anak tersangka ini adalah ketua organisasi PKN Pemuda Karya Nasional di Kabupaten Labuan Batu, ya kan? Jadi saya lihat situasi itu tidak memungkinkan untuk keselamatan saya, karena pada saat itu pada malam minggu itu saya bersama keluarga besar makan malam di Labuan Batu, namanya Cafe JM77. Dilihat dari situasi itu, saya menyelamatkan diri dan anak dan keluarga saya tinggalkan karena melihat situasi anggotanya, anak dari tersangka terus mencari saya dan sweeping, artinya mencari saya. Akhirnya saya tidak ketemu dan saya akhirnya diselamatkan dengan teman memakai mobil untuk diselamatkan. Mobil yang terbakar atau seperti apa? Kejadian itu bukan hanya di acara makan-makan itu, tetapi pada saat saya sekitar setengah 1 malam, selang 2 hari kejadian itu, saya membeli rokok tidak jauh dari rumah saya. Itu pun saya pun dicari juga. Dicari juga dengan diduga ya mungkin itu anggotanya dari anak dari tersangka. Pihak kepolisian untuk Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Utara, kami adalah aktivis anak, kami adalah lembaga pelindung anak, kami adalah pejuang anak-anak, yang mana resiko dan bahayanya kepada kami. Jadi Polri harus mengusut tuntas, karena saat ini saya memegang kasus yang sangat luar biasa dari suami yang mana Polrinya beliau adalah sesepuh ketua aplikasi, ketua kepemudaan, olahraga dari tokoh masyarakat. Jadi di sini dikenal kalau keluarga FS itu dari suatu yang diduga kebal hukum. Kita serahkan juga kepada pendidikan tuntas supaya menjadi pembelajaran. Jadi kami percayakan kepada pihak Polri dan khususnya para aktivis anak, jangan takut untuk membela kebenaran dan keadilan, khususnya untuk anak-anak yang di Indonesia. Ini adalah ujian kita
Ini adalah suatu pelajaran bagi kita. Kita mau besar, kita mau anak, ya inilah resiko itu yang kita hadapi adalah bukan hanya saja harta, tetapi adalah nyawa. Jadi mari-mari bersama kepada kawan-kawan bisnis untuk bergandeng tangan. Sakit satu, sakit semua. Anak terlindungi Indonesia.